Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di acara kuliah perdana dari yang diadakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Salawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah panutan kita, hendaknya kita salawat terus-menerus kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Ibu Endang Supriyati Eskom sebagai pembina KCQ. Yang saya hormati, Ibu Devi Khairani Hasibuan, MKes, selaku Ketua KCQ. Yang saya hormati, pembicara kita pada kajian malam hari ini, yaitu Syekh Dr. Farabi MAG. Dan yang saya hormati, pengurus-pengurus dari KCQ. Dan juga para peserta yang ikut hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita membuka agenda kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit membacakan rundown acara kita. Yang pertama itu ada pembukaan, baru selanjutnya tilawah, sambutan Ketua KCQ, baru ada tayangan video, selanjutnya materi dan tanya jawab oleh pembicara, doa oleh pembicara, foto bersama, dan juga penutup majelis. Selanjutnya, agenda selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Yusuf Ghazali. Kepada Saudara Ahmad Yusuf Ghazali dipersilahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Ahmad Yusuf Ghazali. Semoga dengan tilawah tersebut eh, memberikan keberkahan bagi agenda kita pada malam hari ini. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua KCK kepada Ibu Devi Khairani Hasibuan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya suara saya. Maaf Ibu, agak berdengung untuk suaranya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam acara kuliah perdana yang dilaksanakan oleh Fakultas Tingkat Keakidan atau dengan Keakidan yang kegiatan ini merupakan kegiatan sudah kita lihat saat ini sudah masuk ke semester 5 atau ke batch 5 dari pertama komunitas kita Quran Medan di launching pada tahun 2023. Ya, alhamdulillah masih bisa berlanjut ya sampai hari ini dan insya Allah kita doakan bersama-sama supaya tetap bisa berjalan. Kemudian salawat beriring salam kita berikan kepada kedua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat kepada beliau masyarakat kita sudah baik. Komunitas Cinta Quran Medan ini adalah sebuah wadah ya yang saat ini sudah kita bentuk menjadi sebuah yayasan yang sudah kita canangkan di Badan Hukum. Jadi secara legalitas sudah memiliki dasar hukum. Saat ini awalnya kita bentuk untuk menjadi salah satu jawaban ya ataupun wadah yang kita siapkan untuk belajar Al-Quran. Dalam hal ini fokus di kelas dan kelas praktis sudah ada menerima mahasiswa dari perempuan maupun akhwat yang mungkin berhadir mayoritas adalah para siswa ya, ataupun mungkin ada juga yang belum jadi siswa ya, para siswa dari pemerintah Jepang dan adapun tema kita malam hari ini adalah pentingnya tahsin dalam membersamai Al-Quran. Ya, yang kami hormati pembina KCK Medan, Ibu Entar Supriyati Eskom, kemudian para yang hari ini berhadir ya di Zoom, kemudian para kami banggakan juga salam hormat kami dan terima kasih kami kepada pembicara kita pada malam hari ini yang sudah selama Syekh Dr. Muhammad Al-Fatih merupakan salah seorang pewaris anak 14 qiraat Al-Quran dan penulis buku dari Kupas Tuntas Riwayat Hafiz. Seolah beliau akan memberikan banyak masukan kepada kita malam hari ini sehingga kita semakin terbakar semangatnya untuk belajar tahsin karena tahsin itu penting ya kalau misalnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya maka
Rupanya akan lebih baik jika kita baca dengan berkata-kata walaupun semuanya tidak dengan tidak memperpanjang kalam di awal sebagai pembukaan. Saya mewakili seluruh pengurus pada seluruh peserta yang hadir di Zoom dalam kuliah perdana acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sambutan dari Ketua KCK Medan. Selanjutnya adalah tayangan video mengenai KCK Medan. Mungkin boleh diputarkan. وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمالي شط لجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام
Baik, itulah tayangan video ya mengenai pengenalan apa itu KCQ Medan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KCQ Medan. Mungkin selanjutnya langsung saja saya bacakan CV dari pembicara kita pada malam hari ini terlebih dahulu. أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك Baik, pemateri kita bernama Muhammad Al-Farabi, putra dari Dr. Andus Haji Muhammad Asmar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman dan Hajjah Fauzia Khalid Jakin, lahir di Bogor 31 Oktober 1990. Pemateri menikah dengan Nida Nadhifatul Jannah dan kini telah dikaruniai 3 anak. Farullah Qiraat, deng ya, Farullah Qiraat, Sibawaih Al-Kisai dan Satifah Sisilia. Pasca lulus dari SDN Pisangan Timur 14 pagi, pemateri mengenyam pendidikan di 4 pesantren tradisional dengan akumulasi 8 tahun. Keempat pesantren tersebut ialah yang pertama adalah Ashifa Ciledug Tangerang, yang kedua Darul Falah Amsilati Bang Sri Jepara, yang ketiga Darul Mukhlasin, sebelumnya bernama Sirajul Mukhlasin, Kerincing, Magelang. Selanjutnya MUS Ma'hadul Ulum Asyariah Sarang di Rembang. Pemateri ya menghafal dan merampungkan hafalan Al-Quran saat belajar di pesantren Asy-Syifa. Kemudian baru benar-benar memiliki hafalan Al-Quran yang lancar saat berumur 21 tahun pada fase setengah tahun pertama kedatangannya di Mesir tahun 2011. Pemateri di pertengahan tahun 2011, pemateri melanjutkan edukasi jenjang 3 Tsanawi, istilah untuk 3 aliyah ala Indonesia di Ma'had Al-Bu'uds Al-Islamiyah di Kairo, dilanjutkan dengan strata 1 selama 4 tahun 2012 hingga 2016 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Prodi Syariah Islamiyah, strata 2 di Institut PTIQ, Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, konsentrasi ilmu Al-Quran pada tahun 2017 hingga 2021 dan strata 3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 hingga 2024 serta lulus strata 3 dengan predikat cum laude. Di akademi non-formal, pemateri juga merampungkan talaki, belajar 14 qiraat Al-Quran bersanad kepada 10 syekh yang akan diurutkan berdasarkan penemuannya. Syekh Abdul Al-Qadir Muhammad Tamam, Syekh Hasan bin Muhammad bin Hasan Rajab, Syekh Jamal bin Muhammad bin Mustafa bin Ahmad bin Amir Al-Huli, Syekh Toha bin Muhammad, Syekh Abdul Al-Fattah bin Madkur bin Muhammad, Syekh Dr. Muhammad Ad-Dusuki Amin Kahilah, Syekh Fauzi Said Muhammadi Haikal, Syekh Ridha Ali Darwisi Al-Ulwani, Syekh Muhammad bin Yunus bin Abdul Al-Ghani Al-Ghalban, Syekh Misbah bin Ibrahim Muhammad As-Syekh. Sedangkan di luar ilmu qiraat Al-Quran, pemateri mewarisi sanad umum, ijazah ammah dari segenap syekh yang akan diurutkan berdasarkan momentum. Terakhir, pemateri juga mendapatkan sanad beberapa kitab ya ijazah kasyah dari segenap syekh yang pemateri urut berdasarkan alfabet berikut. Pemateri sendiri merupakan pendiri PTB, Private Tilawah Bersanad, pendiri Qiraatpedia, pembimbing ibadah umrah di Ajwa Tour dan Travel, dan pemateri kajian seputar ilmu-ilmu Al-Quran serta linguistik Arab. Pemateri telah menerbitkan 6 karya tulisan, yaitu Dawam Al-Ibtihal fi Syahr, Tuhfah Al-Atfal, Bogor, Duta Grafika 2019, Sanad Qiraah Hashim Al-Kufi, versi Tariq Al-Hirz, karya As-Satibi,
yang dimiliki oleh Al-Farabi, kontroversi infiradat qiraah Ibnu Amir Asy-Syami dalam perspektif sintaksis Arab, kupas tuntas riwayat Hafs, syarah Al-Ajurumiyah, karya Ayah Sibawayh, periwayatan Syiah dan Sunni dalam sanad qiraat Al-Quran di era formatif literatur kodifikasi qiraat abad 4 Hijriah. Pemateri dapat dihubungi melalui email ayahqiraat@gmail.com. Berikut yang saya bacakan adalah CV dari pemateri kita hari ini. Begitu banyak karya-karya beliau, sanad dan guru-guru beliau, syekh-syekh penting dan sangat cocok dengan judul kita pada hari ini, yaitu pentingnya tahsin dalam membersamai Al-Quran. Mungkin langsung saja ya kita sambut pemateri kita yang akan memberikan materinya, yaitu Syekh Dr. Al-Farabi MA. Kepada Syekh kami persilahkan. Baik, Masya Allah. Ashkurukum syukran jazilah. Habibi Ustadz Farhan. Masya Allah. Baik, Syekh. Kita mulai insya Allah. Insya Allah, Syekh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Alhamdulillah segenap asatidzah wa ustadzat wa ahbab hafizakumullah tabaraka wa ta'ala, komunitas cinta Quran Medan, Masya Allah. Ya. Ini memang circle orang-orang pecinta Al-Quranul Karim semua nih, Masya Allah. Sesuai dengan apa yang dimention Imam Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya. Apa itu? Salawat yang beliau tembangkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan para ahli Quran dan para pecinta Al-Quran ataupun pecinta ahli Quran. Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Masya Allah. Semoga kita ya kekal dalam kehidupan dunia ini hingga dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan mencintai Al-Quran, mencintai studi, diskursus, dan segala hal yang beririsan erat dengan Al-Quranul Karim. Amin. Ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Baik, segenap praktisi atau Sri Kandi dan juga pendekar, pengkaji Al-Quranul Karim hafizakumullah. Nah, ini judul kita ini menarik ya. Nah, menarik ya perlu saya disclaimer, menarik di ranah basic. Nah, pentingnya tahsin dalam membersamai Al-Quranul Karim. Nah, kenapa kita sampaikan di ranah basic? Karena mayoritas studi Al-Quranul Karim hari ini, kalau kita berbicara ada kajian Al-Quran, maka orientasinya adalah memperbaiki cara baca. Gitu ya. Ya, menggunakan metode apapun itu namanya, merapihkan cara baca. Jadi di Oktober kemarin, 2024, kami ngisi suatu kajian di Tangerang. Maka sang ustadz yang mengundang kami, ya memperkenalkan, Alhamdulillah Ustadz, kata beliau kepada kami. Santri di sini, Alhamdulillah, santrinya 300-an. Ini pada mondok, bukan, maksudnya santri pulang hari gitu, maksudnya sore pada ngaji. Alhamdulillah, 300-an, subhanallah, saya bilang. Ngajinya ngaji apa aja tuh Ustadz? Saya bilang. Ya biasa Ustadz, ngajinya tahsin. Gitu ya. Ngajinya apa? Tahsin, memperbaiki cara baca. Saya bilang, Masya Allah, terbaik Ustadz. Terbaik. Terus saya lanjutkan, nanti Ustadz, kalau ngajinya sudah level 7 qiraat, saya bilang, muridnya ada 2 saja, udah rame tuh Ustadz.
Ya mungkin ya. Jadi kalau di level tahsin santri 300 Masya Allah gitu ya. Itulah fenomena studi Al-Quranul Karim di Republik ini. Nanti ketika sudah di taraf 7 kiroat, 10 kiroat, ada 2 3 saja. Oh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, tadi ya. Maka kita akan berbicara ya yang tipis-tipis dulu ya. Materi-materi basic dulu. Membersamai Al-Quranul Karim dimulai dari studi memperbaiki cara baca. Gitu ya. Tentu kita menggunakan filosofi Al-Quran. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah dari pintunya gitu ya. Bukan masuklah rumah dari loteng gitu kan. Dari jemuran tidak. Tapi tadi dari palang pintunya, dari gerbangnya. Dalam berbicara studi Al-Quranul Karim, ya utamanya studi teks Al-Quranul Karim, yang benar-benar basic, yang menjadi palang pintu adalah tahsin. Ya, memperbagus, memperbaiki, mengakurasikan bacaan Al-Quran. By the way, segenap asatidzah wa ustadzat wa ahbab hafizakumullah, diksi tahsin ini diksi bahasa Arab. Ya, tapi tidak diterapkan secara baku, secara resmi dalam studi ilmu Al-Quranul Karim. Ya, semisal beginilah. Yuk, join, gabung bareng kami. Bahasa Inggrisnya biasanya orang kalau diterlekan join with us gitu ya. Ya, padahal bagi mereka-mereka yang sudah berada di high level mengatakan bukan join with us, join us gitu ya. Join us tanpa ada with-nya gitu ya. Ya, jadi kalau join with us benar itu ya maksudnya. Tapi secara apa narasi yang diutarakan oleh kalangan barat tidak demikian gitu ya. Sama juga dengan tahsin. Maksudnya kita pahami, memperbaiki, mengakurasikan cara baca Al-Quran. Namun, segenap hadirin wa hadirat hafizakumullah, diksi yang relevan untuk digunakan ya, secara baku adalah ada. Ya, ya adalah ada. Ada maksudnya apa? Ya, saya kayak niat kayak sholat. Ada anillahi ta'ala, ya di compare dengan qadha anillahi ta'ala. Nah, maka dalam apa ya, level ya membaca Al-Quran, ya telah di-mention oleh Imam Ibnu Jazari. Ada yang namanya tilawah, ada yang namanya ada yang namanya qiraah. Di antara kita ada yang bisa men-spill bait itu? Wa huwa aidon hillatu tilawati. Nah, sudah saya bantu setengah bait. Ada di antara kita yang hadir di sini hafal Al-Muqaddimah Al-Jazariyah? Yang bisa jawab boleh pulang gitu ya. Wah, boleh pulang lagi di rumah semua ini. Jokesnya masuk gak nih? Apa atau beda jokes gitu ya? Bahkan sinonim dari tajwid. Yang sebenarnya tajwid dengan tahsin hari ini kan dibedakan ya. Tajwid itu teoritisnya, ya sedangkan tahsin aplikatifnya. Yang mana secara lugotan atau etimologi dari ilmu tajwid. Mahwa tajwid lugotan. Apa sih ilmu tajwid secara etimologi? Tajwid adalah tahsin. Gitu ya. Memperbagus, memperbaiki. Nyambung ya? Nah, sedangkan ataupun adapun yang dimaksud dengan praktiknya namanya ada. Ada ul Quran, ada ul tilawatil Quran, ada ul qiraah. Gitu ya. Hanya saja di Indonesia mungkin rada apa ya membingungkan karena kita orang Indonesia punya kosakata ada gitu ya, yang lainnya tiada gitu. Sehingga ketika menggunakan diksi tahsin pun sebenarnya tidak masalah. Nah, hanya saja tidak mengikuti standar baku nasional, lintas wilayah, lintas peradaban gitu ya. Jadi kita mulai dari diksi tahsin itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, segenap asatidzah hafizakumullah, tahsin hari ini secara komunal masyarakat kita memaknainya ya terbatas pada merapikan cara baca dengan melihat mushaf. Gitu ya. Tahsin jadi ngajinya textbook gitu ya, melihat teks Al-Qur'anul Karim. Padahal sebagaimana kita bahas tadi ada ataupun tahsin yang artinya mengakurasikan cara baca, menyetorkan bacaan kepada guru, arat ataupun ta'rib dalam bahasa Arabnya, maka relevan diterapkan baik dengan melihat atau tanpa melihat mushaf, aka secara hafalan. Begitu ya. Jadi level tahfidz pun ketika dia setoran, nah namanya di level tahsin ataupun tadi benar bakunya ada ul qiraah. Kenapa perlu kita pertegas? Nah, jadi begini, ini berangkat dari empirik kami pribadi ya. Sejak kami nyantri dulu sampai hari ini, nah, ini
Mungkin pil pahit yang perlu kita nikmati bersama nih. Mayoritas penghafal Al-Quran yang kami temui tidak gacor dalam ilmu tajwid. Nggak jago dalam kaidah tajwid. Ya, bahkan cenderung eh, apa istilahnya? Akselerasi yang bukan pada tempatnya. Hanya karena ingin menghafal, bisa baca bagus sedikit, langsung masuk pada taraf ataupun tatanan menghafal Al-Quranul Karim. Sebaliknya, mayoritas praktisi atau pemateri ilmu tajwid didominasi oleh mereka yang tidak hafal Al-Quranul Karim. Wah, ini terjadi kejomplangan luar biasa nih ya. Ada gap besar ini. Guru-guru tahsin, guru-guru tajwid relatif tidak hafal Quran. Sebaliknya, yang hafal Quran relatif tidak menguasai, ya, mutamakin, mutabahir dalam ilmu tajwid. Itu kita baru bicara 2 segmen itu ya. Belum segmen kemerduan suara, belum segmen pemahaman makna alias penafsiran, belum segmen ilmu qiraat dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kita berbicara dari materi yang paling fundamental, tahsinu ataupun ada'u tilawatil Quran Karim. Ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Wah, ini satu distingsi yang tidak dimiliki dalam peradaban kitab-kitab yang dianggap suci lainnya. Kalau kita berkaca kepada kolega kita, rekan kita kalangan Nasrani, Kristiani. Ya, ini karena kita kajian Islam ya. Kalau ada pun yang mendengar di antara kita saudara yang agama Nasrani ya, edukasi buat mereka dan buat kita juga. Ya, hampir tidak ada, coba tanya misalkan. Ya, mungkin ngomongnya nggak akhi ya, akhi ukti gitu ya. Mungkin manggilnya siapa? Saya nggak tahu kan di Medan ini. Kalau sini jeng sis, gitu ya. Ataupun ya siapa? Saudari lah gitu ya. Ya, saudara, coba mohon dong kasih tahu saya dong, berikan pencerahan. Ada nggak sih di agama kalian ya motivasi untuk mengakurasikan bacaan kitab suci kalian? Belum itu belum pertanyaan, ada nggak sih motivasi menghafal kitab suci kalian? Gitu ya. Belum lagi misalkan yang lain. Ya, ujung-ujungnya jawabannya satu. Oh, di kami mah nggak penting cara baca yang akurat, nggak penting suara merdu, apalagi ngafal. Yang penting kan filantropi, yang penting kan berbagi, tenggang rasa. Itu ya, living harmony. Jawabannya simpel. Kalau kitab suci hanya membahas itu, living harmony, tenggang rasa, itu bahasa-bahasa baku Indonesia gitu ya. Gitu ya. Budi pekerti, berderma. Apa bedanya? Ya, kitab suci satu dengan kitab suci lainnya secara materi ini gitu ya. Karena hampir semua kitab suci berbicara hal itu, berbagi, cinta kasih, mungkin dengan diksi yang berbeda, tapi esensinya sama. Maka dari begitu banyak perbedaan atau distingsi Al-Quran dengan kitab-kitab suci lainnya, diantaranya adalah faktor teksnya. Dimulai dari poin pertama adalah judul kita hari ini. Membersamai Al-Quran dimulai dari grassroots-nya. Apa itu? Tahsin ataupun ada memperbaiki dan merapikan cara baca Al-Quran. Masya Allah. Yang tidak bisa di-compare oleh agama manapun. Gitu ya. Apalagi ada garansi. An inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran langsung di legitimasi bahasanya Arab. Bukan bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Minang, Jawa, dan lainnya. Lagi-lagi kita compare ya, perjanjian baru, misalkan apa nih bahasa aslinya ini? Ya, Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam, Nasoro, Nasaret, orang Nazaret, orang dari kalangan Banu Israel. Hari ini kitab suci yang dianggap suci mereka yang tertua berbahasa Yunani, bukan berbahasa Aramik ataupun bahasa Ibrani. Itu ya, yang sudah diterjemahkan, yang bacaannya ya sudah seperti kita, mohon maaf, seperti kita baca buku-buku lainnya. Itu belum motivasi menghafal dan lain sebagainya, baru di level baca. Belum lagi ada hadis lain, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan 10 pahala. Asyru amsalihha, falahu asyru amsalihha. Ya coba compare dengan agama-agama lain, kita berbicara reward sekarang. Ada nggak nih di agama Anda ini, sis, bro, gitu ya. Ini ya. Ada nggak motivasi ataupun reward baca satu huruf saja, saya gitu, SAYAS saja dapat reward tertentu.
Ya, kenapa berpotensi dan insya Allah nggak ada? Ya karena sudah melewati fase terjemahan loh. Hurufnya bisa berubah itu. Gitu ya. Hurufnya yang jadi sekian puluh dan 100.000 jadi berubah gitu ya. Karena faktor penerjemahan yang bisa jadi pas, lebih ringkas atau lebih melebar begitu ya. Sehingga Masya Allah ya, itulah diantara manifestasi dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kata Allah Ta'ala yang menurunkan al-dzikra atau Al-Quran dan kami pun yang menjaganya. Jadi dimulai dari garansi bahasanya. Nah, dilanjutkan dengan ya tidak ada distorsi di sana. Nah, maka segenap kaum muslimin hafizakumullah tabaraka wa taala tidak bisa dipungkiri bila ingin mendalami cara baca Al-Qur'an, tahsin tadi secara cara baca ya, tajwid secara keilmuan, ada hal yang miss hari ini, yang hilang dalam peradaban dunia tajwid dan tahsin hari ini. Apa itu? Pendalaman linguistik Arab. Jadi ya kadang saya karena ini alhamdulillah ya kita pemateri di beda tempat, alhamdulillah amanahi demikian. Banyak kadang peserta Ustadz, oh kadang-kadang ada peserta mengkritisi lembaganya dengan bertanya pada saya gitu. Gitu ya. Lagi di forum tanya ke saya tak tahu maksudnya gitu ya. Maksudnya lo kenapa kok saya ini sudah bertahun-tahun di kelas itu lagi gitu. Udah lulus, ngulang lagi, udah lulus, ngulang lagi. Saya punya jawaban simple. Ya buat para ibu, para bapak, waktu itu ibu-ibu yang nanya di beberapa majelis. Saya sampaikan sebenarnya simpel. Ya kalau bapak dan ibu para hadirin hadirat tidak menguasai dua ini, selamanya akan berkutat di level basic. Ya, yang nomor dua adalah tidak masuk ke ranah linguistik Arab, nahu dan sorof. Nah, yang pertama masuk ke dunia tahfidz. Ya, selagi praktisi ilmu tahsin tidak masuk ke dua dunia itu, selamanya dia akan menjadi basic. Tentu dia itu mulia juga. Tapi mulia kalau dalam bela diri di level sabuk putih gitu ya. Nah, kalau naik dikit sabuk kuning gitu ya. Ya, akan sulit untuk menembus sabuk biru, bahkan coklat, bahkan sampai hitam dan 1-2 sekitarnya. Begitu ya. Jadi ini berbicara membersamai sejak basic dan apa pasca basic. Nah, jadi ini saya perlu disclaimer sebenarnya nih. Jadi perlu yang apa ya? Saya perlu disclaimer. Saya mau tanya dulu sebelum disclaimer itu. Para bapak, ibu, abang, kakak semua di sini. Oh, mungkin kalau perempuan ada boru gitu ya. Oh, kalau Islam Batak gitu ya. Eh, ada nggak di sini yang ketika SMP atau SMA diajar oleh profesor? Gurunya bergelar profesor. Ada. Ya, di level doktor deh. Ada. S1 ada yang kuliah S1 diajar oleh profesor. Mungkin ada ya. Saya aja di Al Azhar ya ada. Di Indonesia di S2 saya S2 nggak pernah diajar profesor ya. Mungkin pas mata kuliahnya, tapi ada kuliah saya baru merasakan diajar profesor di Indonesia di level S3. Menunjukkan apa? Langkanya orang yang ahli. Banyak orang bisa, sedikit orang ahli. Gitu ya. Maka di dunia tahsin ini sebagai gambaran. Kenapa saya perlu menggambarkan ini? Karena banyak orang semangat di level basic, kemudian hilang baru mau naik pasca basic. Gitu ya. Kalau kita bicara mengenai dunia sekolah saja. SD dengan SMP lebih ramai mana santrinya? Secara akumulasi ya, bukan secara persekolahan ya. Secara sensus Indonesia, SD dan SMP. Sudah kita tahu SD itu ya kelasnya lebih panjang jenjangnya 6 tahun ya dan juga yang SD yang SMP pasti SD yang SD belum tentu SMP begitu ya. Nah, kemudian lanjut SMP dengan SMA ya, lebih ramai SMP ya karena apa dalam seingat saya terakhir kurikulum minimal wajib 9 tahun sekolah gitu ya. Nah mungkin bisa berubah saya tidak tahu di amandemen dan sebagainya. SMA dengan S1 ya lebih ramai SMA walaupun S1 di kampus-kampus ormal besar ribuan itu karena mengkerucut gitu ya. Tidak banyak kampus bahkan di daerah-daerah pedalaman ya. Nah, S1 dengan S2 ya lebih ramai S1. Ya kalau ada ormaba kampus yang ribuan itu S1, S2 100 sudah ramai itu deh per fakultas. S3 apalagi itu deh. Saya di UIN S1-nya bisa ribuan, S3 seangkatan cuma 40-an orang itu deh. Per seangkatan gitu dia. Ini melambangkan fenomena studi hampir di seluruh bidang.
Kalau kita tarik tadi fenomena sekolah tadi ke bidang Al-Qur'anul Karim, itu yang terjadi. Karena kita tadi berbicara grassroots gitu ya, dunia tahsin, maka di sini karena ini ya eh, hibrida ya, mixing ya, maksudnya mungkin ada yang guru, ada peserta lanjutan, ada peserta baru. Nah, saya akan memukodimahi hal ini. Pastikan siapapun yang bergerilya di bidang Al-Quran, ya tidak berhenti di level basic. Apalagi sifatnya coba-coba. Saya aja dulu sebelum ke Mesir ada pernah ikut taekwondo, kata sabamnya, kalau mau belajar jangan coba-coba. Belajar taekwondo kok coba-coba gitu ya. Nah, sama kayak ngaji pun demikian. Taqarruban ilallah ta'ala jangan coba-coba gitu. Ya pastikan udkhulu fi majalil Quran kafah. Masuklah ke dalam studi, ke dalam diskursus studi Al-Quran secara all out gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi kembali ke bicara tahsin tadi. Nah, kita perlu pertegas yang namanya tahsin tidak terbatas hanya sekedar melihat teks Al-Quranul Karim. Nah, gitu ya. Jadi, Ustaz kok ngajinya ini dulu nih bosan ya? Biar nggak bosan ya, coba ngafal Quran. Gitu ya. Ada 30 juz yang perlu dihafal. Gitu. Jadi, kembali ke tadi gitu ya. Makanya lah sebenarnya kalau dalam dunia akademik resminya, diksi tahsin itu di jenjang tidak ada gitu ya. Jenjangnya ya belajar tajwid, belajar qiraat. Dari keduanya baik belajar tajwid ataupun qiraat, ngaji merapihkan itu dinamakan ada garis miring tahsin gitu ya. Merapihkan cara baca Al-Qur'an Karim. Baik, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Nah, ibaratnya bukan ibaratnya, kita akan melihat filosofi ya ataupun histori perdana dinamika tahsin, perapihan cara baca Al-Qur'anul Karim. Ini saya izin ini ya, mau bagikan layar. Nah, saya buka filenya dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ini materi ini tadi sore saya ngisi ini nih Asal Sabil Syafi. Nah, jadi tadi ada kelas pertemuan kelima Asal Sabil Syafi. Jadi ada hadis. Nah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajula qara'a. Ya, Nabi pernah mendengar ada sahabat ngaji, tapi falahana ada keliru cara bacanya. Yang nggak disebutkan kelirunya apa ya? Mungkin kalau kita simulasikan misalkan al-mustaqim, taqim, tadi ya. Untuk peserta yang bukan level pemula, ada yang mau menganalisis di mana kekeliruan yang saya baca al-mustaqim. Semoga suara jelas di sini hujan. Allahumma shayban nafi'an. Nah. Al-Mustaqim. Ya, dari Al-Fatihah tadi itu dia. Apa yang bisa dianalisis kekeliruannya? Suara saya jelas ya? Kalau nggak jelas silakan di ini ya, silakan di komen di sini. Satu pesan baru. Nah, oh ya sebentar. Nah, misalkan Al-Mustaqim ya apa qafnya jadinya hams, kemudian tak jahar atau bahkan saya ya di era kontemporer ini masih menemukan SDM yang ngaji Qul huwallahu uhud. Masya Allah. Ya, ini hujan. Coba saya mengondisikan dalam dulu ya. Ini tadi nggak hujan. Saya kondisikan dulu. Kalau oke kita pindah ruangan sebentar. Ya, mohon izin sebentar. Ya, mohon maaf ini break sebentar. Khawatir tidak beradu suara. Saya izin masuk dalam dulu. Nah, bentar ya. Ini lagi di Bogor, di rumah orang tua nih. Kota hujan memang. Bentar. Saud ya, Pak. Ayo sini. Iya. Ayo.
Ya, baik. Nah, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, tadi saya ulang ya. Saya di era kontemporer masih menemukan SDM ya muslimah gitu ya. Ngaji qul huwallahu uhud. Masya Allah. Ini kekeliruannya bukan level ini lagi, ini udah kelas berat ini kekeliruannya. Gitu ya. Qul huwallahu uhud ini padahal kalangan-kalangan nonis yang mau apa mempelajari Islamnya insya Allah hafal ya. Qul huwallahu ahad begitu ya. Di level latihan baca masih ketemu, Masya Allah. Itu jadi refleksi ya, bukan sebagai bahan bully, refleksi. Falahana, tadi bacanya salah, nah keliru, nah perlu direfleksi apa? Statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arsyidu akhakum. Nah, ajarilah, berilah petunjuk saudara kalian seputar cara bacanya, gitu ya. Jadi ya, Al-Quran memang dibaca bukan diam gini ya. Kayak kita baca novel diam. Ya mungkin itu dalam konteks tadabur, merenungi maknanya. Tapi dalam konteks membaca Al-Quran real, ya ada lafalnya. Nah, dibunyikan baik jahar ataupun sir. Ingat, sir itu artinya membaca dengan perlahan, bukan diam. Kalau diam ada sukut, gitu ya. Tapi kalau sholat ada tidak sedikit kalangan kalau sholat diam gitu, mingkem. Seolah apa dia membaca secara sir itu sukut. Sir itu didengar minimal buat kita pribadi dan lain-lain. Begitu ya. Nah, jadi arsyidu akhakum inilah spirit dari merapihkan cara baca. Ya, saya berangkat dari statement ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, arsyidu akhakum. Nah, segenap asatidzah wa ustadzat wa ahbab hafizakumullah. Nah, kita akan berbicara sedikit refleksi yang lain sekarang ini. Di era kenabian, ya bahkan kita biasa mendengar ayat ini ya, setiap orang beriman itu bersaudara gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu ada behind the scene itu, ada historikalnya. Historikalnya adalah dua klan besar di Madinah sejak lintas generasi selalu berseteru. Siapa mereka? Mereka adalah klan. Ada yang bisa jawab? Dua klan yang berseteru ini. Dua marga yang berseteru. Nah, kalau di Sumut ini banyak marga nih ya. Nah, sama ini marga juga ini. Marga apa nih? Biasa berseteru. Sampai lahirnya ayat innamal mu'minuna ikhwah. Secara sebabun nuzul. Ya, silakan. Ini biar saya nggak monolog ini. Gitu ya. Dua arah. Nah, tipis-tipis aja. Kalaupun kita nggak bakal dibully, insya Allah. Minimal saya nggak akan bully. Karena ini pengetahuan basic. Ya, nggak ada yang jawab ya. Saya anggapnya, iya benar. Ya. Jawabannya adalah Aus dan Khazraj. Masya Allah. Siapa dia? Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj lintas generasi berseteru terus. Nah, nggak pernah akur. Ya kalau hari ini mungkin diwakilkan dengan dunia sepak bola gitu ya. Antar wilayah sepak bola berantem berseteru, antar etnik berantem ya. Saya nggak perlu spill namanya apa biar tidak menyebutkan, tidak makin meruncingkan. Aus dan Khazraj ya bertikaian, maka ada istilah islah sampai innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan sampai Nabi SAW wafat, mereka sudah beriman, sudah akrab juga. Tapi di balik keakraban itu ada yatafakhor. Mereka masih saling membanggakan satu klan dengan klan lain. Nah, orang Aus ya mereka spill orang-orang terbaik mereka. Oh, jadi siapa sih yang super ataupun yang heroik dari kalangan orang-orang Aus? Ya, bukan Aus thirsty ya, atau haus gitu ya. Nah, orang-orang Aus mereka akan spill 4 orang terbaik versi mereka. Ansor Aus. Jadi Ansor itu 2 klan besar ya, apa? Khazraj dan juga Aus. Iya, di antara kami, kata orang-orang Aus, ada ya manusia yang ketika wafat dimandikan malaikat langsung. Siapa itu? Sahabat siapa yang wafat dimandikan malaikat? Ya kisi-kisinya malam pertama belum sempat mandi besar, ada seruan jihad, berangkat, wafat, Masya Allah. Malaikat datang memandikan jenazah beliau. Siapa itu? Ya lagi-lagi benar ya, Hanzalah radhiyallahu anhu gitu ya. Sahabat. Naam, Ibu Ustazah Hanzalah, Masya Allah. Materi basic ini ya. Materi mandi besar nih ya. Naam, ya malaikat langsung memandikan. Yang kedua masih orang Aus nih. Wow.
Jadi sudah kulturnya sudah kelihatan nih ya, kultur patriotik atau heroik. Yang kedua, di antara kami ada ya sahabat yang jenazahnya tidak bisa diusik, tidak bisa dimutilasi oleh orang musyrik. Siapa itu? Ini agak jarang di spill nih. Tapi sesuai kita hari ini ngaji pakai qiraat apa? Hari ini ngaji pakai qiraat apa kita? Madhab qiraat kita? Syafi'i. Oh, bukan, itu madhab fikih itu. Bukan madhab qiraat. Kita qiraat madhab Imam Asim. Riwayatnya Hafs. Nah, ada sahabat namanya Asim. Ada yang tahu nggak Asim bin siapa kalau sahabat? Asim bin Thabit. Jadi Asim bin Thabit ini sahabat yang heroik. Perang Badar, perang apa? Uhud. Wah, bahkan ini penting ini. Ini buat semua kita nih. Kalau hari ini kan umat Islam kalau olahraga banyak yang semangat main manah ya. Panahan, panahan kuda. Panahan itu ada statement luar biasa dari Asim bin Thabit. Kalau lawannya jauh pakai panah. Kalau nggak bisa pakai panah, udah agak dekat pakai tombak gitu ya. Jadi jarak menengah pakainya tombak. Kalau pakai tombak udah nggak memungkinkan, pakai pedang jarak dekat. Kalau pakai pedang udah nggak bisa, main gulat. Wah, jadi ini secara nggak langsung memberikan filosofi urgensinya belajar bela diri sesuai dengan hierarki tadi itu. Siapa yang memberikan statement? Asim bin Sabit. Ya, jadi bagi yang sudah pelatihan manah, alhamdulillah dilanjutkan begitu ya. Nah, latihan gulat. Kebetulan saya pribadi praktisi judo. Nah, coba latihan gulat, apapun itu namanya BJJ kah, Khurash dan lain sebagainya. Jadi statement sohibul kalam ini adalah Asim bin Sabit. Nah, di banyak momentum khususnya di perang Uhud ada satu keluarga yang dihabisi oleh Asim sehingga keluarga yang masih hidup menginginkan balas dendam. Orang-orang musyrik Makkah ini kan ummiyin ya, orang-orang nggak terpelajar. Jadi kalau misalkan marah ya mutilasi. Jadi pembunuhan itu pembunuhan mutilasi gitu deh. Kalau Islam kan enggak ya bunuh selesai. Ini enggak pembunuhan mutilasi. Iya, singkat cerita pasca perang Uhud, nah Asim bin Thabit sudah punya cover. Wah ya Allah, aku tidak mau aukamakol ini ya. Tidak ya Allah jagalah hamba, jangan sampai hamba diusik fisik hamba oleh orang musyrik. Jika ketika beliau wafat dalam suatu perjalanan, ya delegasi Nabi SAW, ya ketika mereka ini orang-orang yang musyrik, nggak tahu bahwa di sana ada Asim. Istilahnya begini kalau kita ngeliat di film-film, ada orang sayembara gitu kayak di film apa itu One Piece. Orang ini apa kepalanya dihargai sekian gitu. Sama ini juga. Asim, barang siapa dapat Asim akan dapat sekian karena diburu dia ini. Nah, Asim bin Thabit ketika orang tahu, ternyata yang kita killing itu ada Asim bin Thabit. Ketika datang ternyata jasad Asim dikerumuni oleh lebah, tawon gitu ya, tawon ataupun lebah. Nah, adaber ya, ya tawon dan lebah itu lah. Sehingga manusia tidak bisa menyentuhnya. Ditunggu saya besok nggak bisa juga sampai kemudian hari dicek jasadnya hilang. Nah, jadi apa ini? Imam Asim, sahabat Asim adalah sahabat yang luar biasa. Apa itu? Jasadnya hilang sesuai dengan request beliau kepada Allah Ta'ala, tidak mau disentuh oleh orang musyrik. Jadi jangankan hidup, ketika wafat pun, tidak hanya hidup, ketika wafat pun tidak mau tersentuh jasadnya. Luar biasa. Oh ini ibaratnya orang-orang Ansor yang lain nggak punya nih. Ataupun ibaratnya kisah itu Muhajirin nggak terdengar ini. Gitu ya, terdengarnya orang-orang tadi Aus. Itu kedua. Yang ketiga, ada lagi sahabat yang lain kata orang Aus. Ini masih tafakur, masih saling membanggakan diri nih. Ya. Ada di antara kami, ya SDM yang ketika wafat, arsy ilahi ini geger, saking senangnya. Ya, beliau ini kisi-kisinya sahabat awalun dari kalangan Ansor. Ya, sebelum lebih lanjut, saya mau tanya, ini bagian Quran ini, siapakah sahabat yang dikirim mengajar Al-Quran ke Yathrib, aka Madinah sebelum Nabi hijrah? Sangat-sangat basic pertanyaannya. Siapa? Yang jawab nggak mesti yang open kamera ya. Yang off kamera juga silakan jawab. Jangan dihibahkan kepada yang open kamera semua. Yang close kamera juga silakan. Ya, lagi-lagi benar. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Di antara orang yang pertama kali masuk Islam di tangan dakwahnya Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz.
Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh yang sangat sentral, tokoh yang sangat disegani. Jadi kalau kita ngomong segan ini ya mungkin kalau kita punya guru, mungkin di Medan ada orang yang sangat dihargai dan ditaati, itulah Sa'ad bin Mu'adz. Sangat-sangat bereputasi, wah gitu ya. Karena yang namanya reputasi ini nggak bisa dibeli ya. Orang hormat itu nggak bisa dibeli ya. Ada orang hormat karena terpaksa, ada orang hormat karena memang dia pantas untuk dihormati. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Banyak kisahnya, intinya simple. Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat geger arsy ilahi karena para malaikat sangat senang dengan kedatangan seorang yang karismatik bernama Sa'ad bin Mu'adz. Lagi-lagi Aus. Yang terakhir, 4 orang Aus nih sebelum dibanding Khazraj. Di antara kami ada juga yang satu persaksiannya bagaikan 2 persaksian manusia. Siapa dia? Nah, ini agak sering kalau bagi yang belajar ilmu Quran ini. Dalam teks Al-Quran. Beliau bernama Khuzaimah bin Thabit. Ya, jadi kalau saya spill tadi, ada pertama namanya Hanzalah, kemudian Asim bin Thabit, Sa'ad bin Mu'adz, dan sekarang Khuzaimah bin Thabit. Begini ceritanya, Nabi punya problematika perniagaan ataupun muamalah yang deadlock lah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini mengompor-ngompori, ya ibaratnya, oh kok Nabi nggak amanah, Nabi nggak bla 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 dan sebagainya. Kalau kamu amanah, ini kata kunci short ininya, story-nya ya. Coba berikan saya saksi gitu. Coba mana saksinya? Kayak kita hari inilah, kalau berbuat sesuatu, kenapa nggak saya rekam ya? Kalau saya rekam jadi barang bukti nih gitu ya. Jadi nggak ada barang buktinya. Dilalah dari percekcokan ini, nah yang deadlock ada Huzaimah bin Thabit lewat. Hadir memang sudah Allah skenario Allah gitu ya. Tapi kalau istilah ini nggak sengaja lewat gitu ya. Ketika diminta siapa saksimu wahai Muhammad dalam akad ini, apa kata Huzaimah? Saya. Wahai Rasul, saya saksinya. Kaget Rasul. Loh. Ya, ini pakai bahasa kita aja ya. Lo kok Huzaimah kamu berani-beraninya gitu ya. Nah, emang kamu benar-benar di majelis itu, majelis ketika saya berakad. Apa kata Khuzaimah? Masya Allah. Ini statement yang luar biasa ini. Usaddiquka ala khabaris sama. Aku telah mempercayaimu. Beriman kepadamu. Seputar berita yang datang dari langit. Apa ukadzibuka alal jamal? Apakah cuma gara-gara onta saya mendustaimu wahai Rasulullah? Nyambung nih ya. Jadi umat Nabi ini seputar unta dengan Yahudi tadi. Apa kata Khuzaimah tadi? Perkara dari langitnya saya tadi percaya. Masa mengenai akad onta ini aja engkau ini bohong? Gak mungkin. Kau gak mungkin bohong wahai Rasul. Gitu ya. Afa ukadzibuka alal jamal. Luar biasa, Masya Allah. Apakah Nabi yang juga takjub, tertegun gitu ya. Nah, ya. Apakah Nabi? Persaksian Khuzaimah bagaikan persaksian 2 manusia. Jadi di kemudian hari ketika Zaid bin Thabit mengumpulkan mushaf, di mana Zaid bin Thabit mensyaratkan per ayat harus ada 2 saksi. Ya, dilalah ada 2 ayat terakhir di At-Taubah, laqad ja'akum sampai fa'in tawalau, nggak ada saksinya kecuali Huzaimah bin Thabit. Ketika saksi cuma 1, para sahabat ingat, memorable nih dia. Ternyata Huzaimah pernah diklaim gitu ya, pernah diberikan gift oleh Nabi. Satu persaksiannya bagaikan 2 persaksian manusia. Akhirnya apa? Ayat yang disebutkan laqad ja'akum Khuzaimah termaktub dalam mushaf kita hari ini. Tentu para sahabat pada hafal ya, tapi persaksian tadi itu secara teks gitu ya, yang bisa memberikan bukti, bukan hanya hafalan tapi di luar hafalan. Oke ya, sudah ada 4 sahabat luar biasa, heroik dan lain sebagainya dari Aus. Sekarang tiba orang Khazraj yang juga nggak terima, katanya nggak mau kalah gitu. Loh. Apa? Wah, ini sesuai dengan diskursus kita ini ya, ataupun circle kita ini ya. Nah, milieu kita. Apa itu? Minna arba'atu rijal jama'ul Quran atau qara'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Khazraj. Loh, di antara kami juga ada ini ngebandringnya pahlawan dibanding bukan dengan pahlawan lagi. Nanti berantem jadinya. Enggak. Orang Aus kuat akan keheroikan, orang Khazraj akan keilmuan. Apa kata mereka? Di antara kami ada 4 sahabat yang ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mendalami Al-Quran. Kalau jama'u menghimpun Al-Quran, qara'u ay hafidhu hafal Al-Quran di era kenabian. Siapanya mereka? Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Nah, kalau diartikan Zaid bin Thabit. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal,
Ya, tiga ini mungkin cukup familiar buat kita dan satu ini low profile, Abu Zaid. Ya, beliau menurut riwayat adalah salah satu pamannya Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi ulama yang alim tapi low profile. Istilahnya hari ini ada ulama besar tapi kok nggak ada di video YouTube-nya gitu. Kok di YouTube nggak ada nih. Di era kontemporer ada tokoh tapi nggak ada ceramah di YouTube. Nah, kurang lebih Abu Zaid kurang seperti itu di era klasik. Gitu ya, tokoh yang sangat disegani, ya, bereputasi tapi low profile, nggak banyak data yang bisa yang terakses bahkan sampai kita hari ini, gitu ya. Jadi, luar biasa nih ya. Satu klan, yuk mulia juga, ya, untuk pembebasan apa wilayah tertentu, gitu ya. Di satu klan lagi, mereka yang fokus studi Al-Quranul Karim. Semua kita yang hadir di sini, yang hadir sebagai guru tahsin, sebagai alumni program tahsin, sebagai pengkaji kajian lanjut tahsin, ataupun sebagai pendaftar pemula materi tahsin, semoga kita memiliki endurance yang kuat sehingga mampu melewati berbagai macam level, tantangan, rintangan, hingga menjadi praktisi Quran di level pro. Sesuai spirit 4 tokoh sentral Khazraj tadi, Abu Zaid, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu insyaallah ya. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Kenapa hal ini penting kita sampaikan? Karena yang namanya istiqomah luar biasa. Luar biasa beratnya. Ya, dengan diksi olahraga, ya, endurance tadi, ketahanan jangka panjang. Jangka lama, siap ngaji jangka lama. Mungkin ada semangat yang ngaji sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, 20, 30 tahun. Saya ngafal Quran, mondok ya, lulus SD. Sampai sekarang masih belajar agama khususnya di dalam Al-Quran. Gitu ya. Makin hari, makin tahu ilmu, makin dapat baca buku, makin nggak tahu. Gitu. Makin banyak nggak tahunya gitu. Jadi makin baca buku, makin banyak nggak tahunya. Jadi benar itu meme ya, kebenaran bisa dari mana aja ya. Ada gambar itu ilustrasi luar biasa buat saya itu. Ada orang cuma punya buku satu, maka ilustrasi badannya gede banget, bukunya satu. Kenapa badannya gede? Karena bukunya satu. Ini istilahnya persentase ya. Ini orangnya 90%, bukunya 10%. Ada level berikutnya 50-50. Bukunya udah mulai banyak, dia dengan bukunya bodinya sama, ya. Udah 50-50 tadi ya. Ada lagi yang level ketiga, level pro ini. Bukunya banyak, dia kecil gitu. Menjadi apa? Orang yang banyak belajar makin nggak tahu gitu, Masya Allah. Ya. Makin tahu bahwa dia itu nggak tahu, Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi semoga semangat kita untuk belajar ya sampai pada di level ya apa itu. Nah, banyak hal-hal di luar ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Makin banyak hal-hal yang kita tidak ketahui tadi. Nah, karena apa tadi? Ya, banyak praktisi Quran yang saya lihat dilanda kebosanan. Kenapa dilanda kebosanan? Karena mohon maaf dan to be honest, ngajinya itu lagi. Nah, maka saya pribadi memang ya saya perlu menyampaikan progres ataupun apa ya track record saya yang mungkin nggak ditulis di CV. Ya, kehidupan saya memang memfasilitasi keilmuan Quran ya, tingkat lanjutan yang terjamah oleh pasca sarjana studi Quran di Republik ini. Ya, bahkan di pesantren-pesantren Republik ini. Nah, karena apa? Karena di Republik kita sudah terlalu banyak dispensasi. Selevel LC pun itu LC kebanyakan dispensasi. Karena saya alumnus Al-Azhar, saya mau memberikan satu dispensasi yang real. Begini realnya. Mahasiswa Al-Azhar asal Mesir, asli Mesir, mesti hafid sebelum masuk kuliah. Dari SMP SMA sudah terkawal. Orang Mesir yang dapat hidayahnya SMA, ngafal Qurannya SMA, masuk Al-Azhar nggak bisa dia. Dia masih bisa kuliah agama tapi di Cairo University, di Ain Syams, nggak bisa di Al-Azhar. 30 juz. Orang Arab dan Mesir dapat dispensasi sampai S1 minimal hafal 8 juz. Udah jauh banget tuh ya. Mesir masuk 30 juz. Orang Arab dan Mesir lulus 8 juz. Orang ajam semisal Indonesia, Thailand, Kolombia, Argentina dapat dispensasi lebih gede lagi.
lulus S1 minimal cukup hafal 4 juz. Gimana nggak jomplang? Nyambung ya? Yang jadi di level yang sama gelarnya, yang satu hafal 30 juz, yang satu cukup 4 juz minimal. Gimana nggak jomplang? Gitu ya. Nah, kita berada di ambang batas batas minimal. Nah, sehingga kami bisa menyampaikan sejak awal pulang dari Mesir, kami pulang dari Mesir 2017, masih banyak materi mikro studi Quran yang belum terjamah di Republik ini. Saya mau berikan ilustrasi. Kalau ada orang sakit, mungkin di Medan ya, kalau kami di Jabodetabek, di Jakarta, Bogor, ya Jakarta misalkan angkat tangan, ini orang sakit, oh udah nggak bisa lagi nih, angkat tangan. Kira-kira nih pasien mau dikirim kemana ini? Ya, kita tahu jawabannya ya. Kira-kira dikirim ke ini nggak? Dikirim ke NTT, Jakarta angkat tangan, dikirim ke Bengkulu, gitu. Ada gitu, orang sakit dikirim ke Bengkulu. Atau dikirim ini kalau semua ada ke Aek Songsongan. Saya pernah ke Aek Songsongan sekali itu ya. Nah, ya ke Biren. Enggak. Jakarta angkat tangan dikirim ke mana? Ke Malaysia gitu ya. Ya Pineng gitu ya. Saya nggak tahu bahasa aslinya apa, Penang, Pineng, karena belum tahu itu ya, dengarnya gitu ya. Mungkin yang Melayu tahu bahasa aslinya. Singapura, ke Berlin, Jerman dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena begitu padahal banyak fakultas kedokteran di Republik ini. Karena opsi pertama, potensi pertama, ilmunya belum sampai di Republik ini. Sehingga penyakit tadi harus dikirim keluar orang pasien tadi. Atau kedua, ilmunya ada, SDM-nya belum ada yang kuat menampung keilmuan terkait. Atau opsi ketiga, ilmunya ada, SDM-nya ada, SDA-nya, sumber daya alatnya tidak memungkinkan. Hal yang sama terjadi dengan studi Al-Quranul Karim. Masih banyak materi-materi tingkat lanjutan yang belum mampir di Republik ini. Masya Allah. Jadi apa yang ingin kita sampaikan? Semoga baik seluruh stakeholder, segenap praktisi, pengkaji dunia tahsin, khususnya di ini ya komunitas pencinta Quran Medan ini, Masya Allah Ta'ala, bisa all out dan melanjutkan pembelajaran sampai level pro. Siap semua insya Allah ya. Nah, sehingga ini sebelum saya kembalikan kepada MC untuk mengembangkan materi dengan diskusi mungkin insya Allah Ta'ala, saya ingin memberikan suatu penutup ya quote. Ya, quote dari Al-Farabi. Bahwa Al-Farabi saya ya. Al-Farabi yang menjadi inspirasi ayah saya memberikan nama saya. Tuh, ya. Jadi ada seorang tokoh dulu di abad 8 Hijriah, Imam Asy-Syatibi. Bukan Asy-Syatibi Qiraat. Walaupun ahli qiraat juga. Namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Bapak Maqasidus Syariah. Ya, singkat cerita kalau kita terbatas. Beliau biasa mengutip quote sang guru Az-Zawawi. Quote ini luar biasa, kan? Akan kita sebutkan sebentar lagi. Nah, tapi di kemudian hari ketika beliau Imam Syatibi membaca buku Al-Farabi, ternyata ini quote-nya Al-Farabi, bukan quote sang guru. Gurunya ini Imam Zawawi nggak pernah menyebutkan siapa sohibul kalamnya. Jadi dengar ini nih, tokoh Bapak Maqasidus Syariah terkesan dengan quote ini. Yang dikira kuat dari gurunya padahal dari Al-Farabi yang wafat di abad 4 Hijriah. Ini Imam Asy-Syatibi abad 8, ini abad 4. Mungkin antara kita dengan Imam Bonjol, bahkan mungkin lebih jauh lagi gitu ya. Apa itu kuatnya? Ini dia. Ya, bahasa Indonesia terjemahannya ya, kira-kira ya, aukamaqol. Seseorang tidak akan menjadi ahli sehingga ia mampu menaklukkan materi-materi rumit dalam bidang terkait. Saya ulang sekali lagi. Seseorang tidak akan dianggap menjadi ahli ya hingga ia mampu ya, menaklukkan materi-materi rumit dalam bidang terkait. Kalau kita ini sudah selesai tadi ya, saya syarahkan sekarang. Kalau kita maunya yang simpel-simpel aja, oh ini materi berat Ustaz. Ngomong ini antum ngomong berat banget Ustaz. Wah, berarti kita belum sampai level sana. Gitu ya. Jadi pastikan kita membersamai Al-Qur'an secara kafah. Dimulai dari gerbangnya tadi tahsin sampai masuk ke dalam-dalamnya. Ya kita punya rumah nggak mungkin cuma duduk di pintu ya.
Ya mungkin kalau suami lagi kena omelan pasangannya gitu mungkin di pintu tadi ya. Bisa malam tidur di malam di luar tadi ya. Tapi yang dalam kondisi harmoni enggak tidur di kamar tadi ya. Ya, memang ya, pastikan kita pun masuk Quran sampai ke dalam-dalamnya. Dimulai dari studi teks, nanti ada studi konteks atau tekstual, apa kontekstual, studi tekstual, dimulai dari tahsin, ilmu tajwid berkuat, lanjutkan level menghafal Quran dan kuasai pelajari linguistik Arab. Nah, ada orang, saya ingin menyelamatkan jiwa manusia, Pak Ustadz. Tapi orang ini nggak punya TOEFL, nggak punya IELTS, nggak jago bahasa Inggris. Mungkin dia tetap bisa menyelamatkan jiwa manusia, tapi via pijat refleksi, akupuntur, bekam, yang mana hal-hal tadi tidak dibutuhkan, tidak disyaratkan sertifikat IELTS ataupun TOEFL. Tapi kalau ingin bedah ginjal gitu ya, gigi, operasi gigi, mulut, ya mahar di antaranya bahasa Inggris yang pro. Walaupun yang bahasa Inggris pro belum tentu juga jadi dokter. Tapi yang mau jadi dokter ada maharnya yaitu mendalam bahasa Inggris. Sama dengan Al-Quranul Karim. Bagi kita yang sudah di basic ingin naik ke next level sesuai materi yang saya berikan di awal tadi, ya semoga kita semua semangat mempelajari linguistik Arab. Ya, sebagai penutup sekarang saya berikan banyak orang siap mempelajari Quran sampai apa? Sampai mendalam, siap. Siap mempelajari bahasa Arab, siap. Nah, gitu ya. Jadi semoga buat kita ya, bila ingin mendalam lebih lanjut, jadi ya. Cukup insyaallah taala. Jazakumullah asal jaza. Saya kembalikan kepada MC yang mau diskusi kita berikan ruang insyaallah taala. Tafadhalu jami'an. Masya Allah, baik. Terima kasih ya, ya Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa mengenai pentingnya tahsin dalam membersamai Al-Quran. Mungkin Farhan bacakan sedikit kesimpulan ya Ustadz ya, yang Farhan dapatkan. Yang pertama itu esensi tahsin. Bukan hanya membaca Al-Quran, tapi hingga hafal dan paham makna dan arti dari Al-Quran itu. Baru yang kedua itu ada cerita tentang innamal mu'minuna ikhwah, di mana perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj. Perselisihan itu yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Nah, ini menggambarkan pada kita bahwa istiqomah itu sangatlah luar biasa. Dan kita diharuskan untuk selalu istiqomah. Dan yang terakhir, masih banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang belum sampai di negeri ini. Jangan hanya berhenti di basic, tapi diteruskan pasca basic sampai kita ke profesional secara kafah. Mungkin itu kesimpulan yang bisa Farhan dapatkan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Ya, jadi kepada peserta kuliah perdana ini, boleh raise hand ataupun boleh sampaikan pertanyaan di kolom chat komentar. Pada peserta dipersilakan. Ini sifatnya nggak mesti nanya ya Ustaz Farhan ya. Langsung jawab juga boleh ini. Langsung jawab boleh, Ah, Ustaz. langsung nanya gitu ya. Pesertanya langsung jawab sendiri boleh silakan. Assalamualaikum, boleh bertanya? Ya, dipersilakan, Bu. Ini Ustadz, perhatikan inti dari materi ini, tahsin itu yang utama kita pelajari. Tapi di lapangan yang saya sering ketemu itu, masyarakat di sekitar saya itu lebih mempelajari seni Al-Qur'annya daripada tahsin, Ustadz. Gitu loh. Seni. Jadi kayaknya kalau udah bagus gitu kayak Kori bacaannya udah kayak gimana gitu, udah kayaknya udah paling hebat gitu loh, Ustaz, gitu loh yang saya ketemuin gitu loh di lapangan. Nah, jadi kalau kita mengajukan pengajaran tahsin, kita jadi kayak dilihat seperti melawan mereka gitu loh. Yang pintar tuh ya secara bacaan mereka itu udah kayak Kori kayak apa Ya, pengajian begitu gitu loh, Ustaz. Nah, ya. itu gitu loh kondisi yang ada di sekitar masyarakat di sekitar saya gitu. Padahal kalau kita simak secara tahsinnya ya jauh gitu loh Ustaz. Itu gimana Ustaz? Baik.
Saya jawab ya, setoran ya. Ya baik. Boleh langsung jawab, Ustaz. Oh, ini materi menarik. Jadi ini follow up dari materi yang saya bahas di awal tadi. Jadi saya sendiri sebenarnya punya 9 materi. Nah, kita bahas 3 materi dulu ini dia. Tajwid, kemudian hafalan, tapi kita skip kemerduan suara. Fokus kita kepada tajwid dan kemerduan suara. Tahsin, kemerduan suara. Kita pakai istilah tahsin aja di sekarang ini ya. Terdapat gap di mana hal tersebut ya tidak perlu dipisah. Ada orang yang suaranya merdu, sudah istighna, cukup dengan kemerduan suara yang dimana seolah itu akhir dari segalanya. Atau sebaliknya, ada yang istighna, cukup merapihkan cara baca, tapi tidak memperindah kemerduannya. Akhirnya ada gap besar. Apa itu? Yang suaranya merdu, tajwidnya nggak akurat. Yang tajwidnya akurat, cenderung cempreng bacaannya. Tidak sedap didengar. Nyambung ya? Maka perlu saya sampaikan, dalam mempelajari studi Quran, jangan menjadi kaum minimalis. Rumah boleh minimalis, kendaraan boleh minimalis. Ya, kalau zuhud di dunia, bukan zuhud untuk agama. Jadi dalam studi Quran, jangan menjadi kaum minimalis. Jadilah kaum maksimalis dan optimalis. Maksudnya apa? Cara bacanya akurat, suaranya pun tepat alias merdu. Gitu ya. Karena yang kadang-kadang ngaji tahsin, ngaji ada tadi tajwid, ya up bisa, down nggak bisa. Jadi minimal buat para praktisi tahsin, minimal khususnya yang buat basic nih ya kuliah perdana bagi yang baru hadir, ya dan juga buat para guru, buat kita semua lah ya. Minimal bisa 2 hal basic ini nih, oleh-oleh untuk kajian kita sekarang. Up, down. Suara bisa meninggi, bisa turun di akhir ayat ataupun ketika mau kotok alias berhenti selesai ngaji. Jangan sampai suaranya masih tinggi selesai. Bagi misalkan pakai apa baik lagi ngaji ataupun lagi sholat. Misalkan wabasyiris sabirin. Misalkan belum tuntas itu ya. Misalkan gitu lah. Nggak sedap didengar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Ataupun saya tidak bisa memberikan contoh langsung mengenai suara tidak sedap. Gitu ya. Atau wabasyiris sabirin. Sedekah itu masih oke nih ya. Nah, ya karena saya nggak seperti itu, jadi saya sedikit memberikan contoh gitu ya. Ya, tapi tidak sedikit kadang-kadang peserta di dunia tajwid ya cara bacanya oke, tapi dimulai dari up down-nya nggak bisa. Ya, jadi apa? Tidak sedap untuk didengar cara bacanya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan sekarang pentingnya pemahaman kalau dibilang kubu gitu ya, ataupun sentris ini, tajwid sentris dengan kemerduan sentris. Pastikan dua-duanya dimix dan dikombinasikan. Tentu ada skala prioritas. Yang namanya wajib aini adalah kefasihan cara baca. Ya, kemerduan sifatnya fadlah, ya ibaratnya sekunder, tersier. Ya, ibaratnya mobil kalau tajwid ini mesinnya, kalau kemerduan suara aksesorisnya gitu ya. Ada layar TV-nya, ada AC-nya. Kalau AC-nya nggak ada, ya kita masih bisa jalan. Tapi kalau mesinnya nggak ada, wah nggak bisa jalan. Namun bukan berarti kita kalau punya mobil hanya mesinnya doang, begitu kan? Tapi kita juga pengen interior yang terbaik. Ada AC-nya, ada TV-nya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga itu bukan 2 hal yang harus dibenturkan, tapi 2 hal yang mesti dioptimalkan. Begitu tadi Ibu Febrina tadi ya. Nah, jangan menjadi kaum minimalis, jadilah kaum maksimalis dalam studi Al-Quran. Karena banyak ini ranahnya ini. Kita baru ngomong dunia tahsin ini ya. Nanti belum qiraat, belum ngomong spill waqaf tidak. Nggak cukup waktunya. Jadi minimal 2 hal tadi, kemerduan suara juga merupakan harga hidup yang harus dipelajari oleh segenap praktisi tahsin. Sebaliknya, praktisi kemerduan suara memiliki harga hidup, jangan mati dulu ya. Wala tamutunna illa wa antum mahirun mutqinun. Ya, praktisi kemerduan suara pastikan mereka juga perlu bahkan harus belajar agar bacanya akurat, tidak menjadikan tumbal dari kemerduan suaranya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Barakallahu finna jami'an. Nah, tadi itu bukan hanya di milieu Ibu Febrina aja ya, di mana-mana demikian Ibu. Di sini juga banyak demikian.
Maka kami datang untuk menengahi kondisi tersebut. Nah, ya cukup insyaallah. Silakan kalau ada yang lain. Baik, kepada Ibu Febrina, apakah Ya, sudah Ustaz. menjawab, Bu? Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain, teman-teman semua sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung unmute ataupun chat di kolom komentar. Ya, silakan. Oh, ini apa sunyi senyap ini. Silakan. Cukup mungkin Ustaz, cukup. Kalau tidak ada yang ini cukup insyaallah. So, tidak mesti dari peserta ya, dari guru juga boleh, silakan. Nah, karena saya perlu disclaimer. Saya memang bukan pengajar, saya memang hari-hari mengawal guru-guru Al-Quran gitu ya. Jadi, karena saya banyak melihat guru-guru Al-Quran di Republik ini, lagi-lagi kenapa saya ngomong Republik kita? Ya karena kita nggak lagi tinggal di Argentina gitu ya, kita nggak lagi tinggal di Kongo, ya. Kita lagi tinggal di Indonesia. Maka sesuai dengan gaya Indonesia, ya hampir semua ya yang dianggap ustadz ya sudah tidak ngaji lagi. Nah, jadi ketika belajar pun sibuknya TOT, Training of Teacher. Nah, maka saya datang untuk mengawal materi-materi tingkatan lanjut. Jadi semoga segenap ibu, bapak yang hadir di sini ataupun yang para alumni melanjutkan hingga level selanjutnya, gitu deh ya. Nah, karena ini berkaitan erat dengan kalamullah Ta'ala. Ada dia, silakan. Apa itu tadi? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz di kolom komentar. Bagaimana sih caranya agar tidak bosan dalam mempelajari ilmu tahsin? Nah, ya pertama, kalau biar nggak bosan, tingkatkan levelnya. Di antara tadinya saya sampaikan tadi itu, kalau setelah tasin, di antara tasin itu, kalau mau tasin itu melihat mushaf, pastikan nanti di next level sudah ngaji dengan tanpa melihat mushaf. Nanti belum kita masuk dunia qiraat, belum mengenai eh, karena begini Bapak Ibu, kalau kita materi tahsin ini kayak belajar mobil metik gitu dia. Saya sebagai pemateri tidak bisa memberikan banyak surprise karena materinya gampang. Kalau Bapak Ibu ngajinya hafalan, wow banyak surprise. Saya berikan satu surprise buat kita semua sekarang ini. Ya, tapi nggak ngeliat mushaf. Nih, simpel. Siapa di antara kita yang hafal surat Atin? Hafal semua insya Allah ya. Hafal semua ya. Sekarang saya mau challenge, syaratnya nggak ngeliat mushaf, nggak cek mana-mana. Silakan angkat suara. Saya ini dulu lagi-lagi banyak disclaimer ya, nggak akan saya cek tajwidnya karena waktu kita terbatas. Saya mau tes atau mau berikan pertanyaan, silakan baca atin sambung ayat. Basmalah ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, tiga, empat, lima dan seterusnya sampai habis. Silakan tanpa lihat mushaf. Kalau sudah lihat mushaf ya jangan gitu ya. Nah, udah gugur ya. Nah, saya yakin semua di sini kok kredibel, dipercaya. Silakan. Yang mau angkat suara? Foto di sini. Wahada baladi Itu bukan sambung ayat itu normal tuh. Saya nggak perlu nanya gitu. Nih contoh nih. Bukan itu kan bukan itu terlalu normal. Itu bukan pertanyaan saya tuh ya, Bu. Contoh nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Al-Fatihah yang bisa kita baca 17 kali per hari minimal. Nah, sekarang atin sambung ayat. Nah, ini nggak akan dinikmati oleh pembaca binazor ya karena binazor nget mushaf gitu ya, metik gitu ya. Gitu ya. Itu baru atin. Nah, belum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi ini ya coba buat upgrade kita semua hadir di sini. Nah, saya kalau menerima setoran Quran tidak menerima dari belakang. Saya menerima dari depan. Jadi semua yang ngaji Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya.
Yang dari belakang saya terima dengan syarat satu, sambung ayat. Nah, mungkin awal-awal simpel orang. Gitu ya. Coba silakan. Saya ganti soal, tambah ayat mushaf, baca surat Al-Qadr sambung ayat. Silakan. Pertanyaan ini berlaku buat seluruh yang hadir di sini, baik guru, stakeholder, alumni, ataupun calon peserta. Nah, cukup ya. Jadi ini saya berikan bunyinya nih, saya berikan bunyinya nih, atin. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnunin fama yukadzibuka ba'du biddini alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Belum selesai, lanjut. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Cukup dan seterusnya. Nyambung ya. Nah, itu dia. Ya, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Shadaqallahul adzim. Gitu ya. Ya, jadi itu dia. Nah, semoga bisa tervisualkan. Jadi banyak materi. Tadi ibu yang nanya, ibu atau ustazah, ibu mungkin yang nanya. Sebagai tidak bosan ya next level. Jangan kan ibu yang peserta. Kadang guru-guru aja, saya lagi-lagi ngisi materi, ada guru penulis Al-Muqaddimah Jazariyah, syarah. Beliau ngomong sendiri, oh Ustaz, saya sebetulnya udah capek dibosan ini ngajar. Ya iyalah. Ya, nggak cuma yang ngajar, yang belajar secara umum demikian. Maka bagaimana biar tidak bosan? Naikkan levelnya, naikkan levelnya. Sama demikian, upgrade terus, upgrade keilmuan. Gitu ya, tidak berhenti di stagnan ataupun berhenti di level yang sama. Kurang lebih seperti itu. Cukup, insya Allah. Silakan. Baik, kepada Ibu Fitri, apakah menjawab, Bu? Sekarang jawaban kedua. Nah, tadi kan secara materi, sekarang secara materi. Jadi pas kami di ITB ngisi di Masjid Salman ITB, pernah. Nah, ini di luar materi nih. Jadi ada peserta nanya, Ustaz Farabi, kok Ustaz Farabi semangat selalu? Ini gimana resepnya? Jadi yang nanya ini bukan tahsin ibu, para hafiz, para imam yang nanya nih, Bu. Beasiswa Imam Muda ITB, Salman ITB. Nama singkatnya Base One. Saya lupa detailnya itu dia. ITB. Di Masjid Salman. Ustaz Farabi gimana nih bisa seperti antum nih semangat mulu? Jawaban saya simpel. Jadi jawabannya cerita jawabannya. Jadi saya pernah ke Pakistan, ya ketemu tokoh